Halo Fermi. Wih, ini dari grup nih. Wow, udah mulai-mulai join. Nanti tungguin Pak Berlian ya. Halo Ricky. Hai. Udah lama nih kita nggak IG live. Biasa seminggu kita bisa 2 sampai 3 kali. Bentar ya, gue kontak Pak Berliannya dulu lagi, gue reminder. Nah, ini dia. Si Bapak Kulkam Cuan. Ayo Pak, request. Halo Safira. Ayo request Pak Bos. IG live-nya nanti di-save kan ya? Di-save gak ya? Bahas apa nih hari ini? Masih rahasia. Market boom or market bomb? Go live with Cool Calm Cuan. Oke, go, go, go. Halo bro, malam bro. Halo, Pak Bos Ian. Malam. Masih di kantor lo? Masih dong. Ini kan nungguin IG Live sama si Pak Bos. Masa Buset. kita udah stay di rumah, Hmm. tidak menghargai Pak Bos ini. Waduh gila, gua aja work from home terus gua. Ini bentar nih Pak Bos nih kayak nih. Kenapa? IG-nya masih masih loading nih kayak IG-nya nih. Masih loading? Masih loading Sudah? ya. Masih loading kan teman-teman? Halo teman-teman. IG-nya Pak Ian masih loading ya? Masih loading kah? Di Di tempat tempat saya gue udah sih enggak? masih muter. Oke, sebentar ya. Sebentar bro, sebentar. Gua ganti dulu coba, sebentar. Loading tuh, Pak Ian masih loading, masih loading. Sebentar, oh gitu. Tuh Pak Ian, banyak yang komplain tuh, Pak Ian loading, masih loading, masih loading. Lucu ya namanya guys, Cool Calm Cuan. Woi, gimana bisa tuh? Udah cool, diam-diam. Ya, dia hilang si Bapak. Halo Bro Erik, gimana nih trading hari ini Erik? Ini salah satu dari member kita juga. Cuan alinya, ya. Halo, halo. Mantap, masih ada Cuan, Erik. Berat gua karena Anda memilih saham yang baik. Yeah. Aduh, Pak Ian keluar lagi nih. Ya teman-teman, di hari Jumat ini kita boleh relax sedikit lah ya. Kita udah lihat pergerakan market yang gonjang-ganjing, kayak kanguru, naik turun. Ya sekarang mungkin kita lebih relax sedikit, biar teman-teman nggak really stres sama kalau ngomongin tentang market, ngomongin tentang duit, nggak kebanyakan pusingnya, tapi kebanyakan funnya gitu. Jadi di hari menuju Sabtu ini kita mau lebih santai bicaranya, tapi kita tetap
ngomongin sesuatu yang berbobot. Amin. Topiknya ada dua pilihan, market boom or market bomb. Halo bro, Nah, siap, siap, siap. Waduh, di mana nih? di kamar kita. Oh, di kamar. Ya, cool come Nah cuan dari gua ya. nanya, masih di kantor lo tadi, gitu. Iya, kita merespek Bapak Bos. Jadi kita masih di Gila, kantor. gila. Gak perlu lah, gak perlu respect gitu lah. Santai, santai, santai. Bos Gimana, boleh. gimana? Nah, kita anak muda kita masih kerja, masih disuruh kerja. Pulang lah, pulang, pulang. Internetnya tadi Besok, besok. kurang banget nih. Pakai apa nih Kenapa? internetnya nih? Internetnya. Kenapa? Gue pakai ini. Apa namanya? Pakai, aduh, apa itu? First Media gue pakai. Kenapa? Pom-pom saham ya, First Media. Link ya, link ya. Lagi Nampil nggak pom-pom ya muka saham gue ya. ya, guys? Tampil, Bro, tampil. nampil ya? Siap, Tampil. siap, siap, siap. Gimana, gimana, gimana? Ya, oke, guys. Ini udah yang nonton kita udah 200 nih Pak Ian. Gitu. Oh, itu. Jadi oke. Mungkin sebelumnya gue boleh perkenalin dulu ya, siapa itu Pak Ian, siapa itu Bapak yang ganteng di depan kita satu ini gitu ya. Aduh, Ya, juga gitu. kita Ya, cuma teman-teman tukang kalau boleh cuap-cuap tahu, aja lah. ya kalau Pak Berlian ini adalah dia Vice Presiden dari Vice Presiden Business Development dari RB Sekuritas. Dan kita udah beberapa kali kita join acara ya sama RB Sekuritas dan beberapa sekuritas lainnya juga. Dan di RB Sekuritas kita juga udah rekanan cukup lama ya Pak ya. Gitu. Dan Udah. saya juga belajar banyak dari Pak Ian, dari grup-grup RHB, dari riset-riset yang dikeluarkan oleh RHB gitu. Dan saya ingat banget, kenapa tiba-tiba saya mau undang Pak Ian nih di tempat ini, hari ini. Nah, karena tiba-tiba saya keinget BTPS saya. Tahun 2016, saya ingat banget Pak Ian itu ngomong BTPS, ini saham Hmm, hidden gak bagus. Dibilang begitu, cuma bilang bagus, udah beli aja. Ada beberapa alasannya sih yang diutarakan, pasti karena ROI-nya kalau nggak salah 30 hampir 40% ya ROI return on equity yes, dan betul. ini sangat besar sekali Hmm. dan kita sangat percaya sama Pak Ian jadi kita ikutan beli dan Waduh, BTP-nya beli nggak tuh? muncrat pada beli pada teman-teman yang di Pada grup beli, pada pada beli beli. teman-teman di Mantap. grup pada beli mantap Pada mantap beli ya. Siap. ya Hmm. BTPS sudah kita nikmatin juga tuh dan Itu kita harga lihat dari 1.900 tuh ingat gua tuh waktu sama investor muda kita buat acara tuh. betul Masih di 1900 kantor RHB lama. betul betul 1.900, target cuma 2.600, dilewatin sampai 5.000 tuh BTPS. Gila iya tuh. multi-bagger ya Mantap. dapat multi-bagger Multi-bagger luar biasa. tapi keluarnya suka kecepetan nih Pak gimana nih Pak gimana Waduh. tips-tipsnya biar keluarnya kecepetan coba Let profit keluarnya run di bro, let profit run. di 3.000 udah keluar, baru 50%. Oh ya, Iya. gue sih nggak sampai paling tinggi, gue sekitar 4.000-an lah. Sekitar 4.000-an, gue 4.700 gitu, nggak sampai 5.000. Gue miss juga gue 5.000. Gue nggak nyangka bisa tembus 5.000 juga. Iya, iya. Kemarin di bawah Kita ngambil lagi nggak bro? dibawa kemarin sih pilih-pilih saham banking lain sih, Pak. Jadi Di lain, karena oke. beberapa jadi ada banking, ya kita nggak bisa pilih semuanya ya. Jadi pilih beberapa banking big four lah ya. Iya, kita ambil lagi kemarin di 1.900. 1.900 ya. Balik lagi kan ke udah. harga kita waktu itu kan. Hmm. Hmm. Kenapa tuh Pak bisa ambil lagi di 1.900? Wes, Nggak ngeri apa? Nggak waktu ngeri itu apa BPS? Nah, kenapa kau pilih bank besar? Bank buku 4? kalau Bank Buku 4 udah banyak lah yang ngambil lah. Bukannya kita juga nggak ngambil juga. Kita ngambil juga Bank Buku 4 gitu ya. BCA, BRI, Mandiri, BNI, ya semuanya boleh dibilang ya murah-murah semua lah sekarang lah. Cuma kan kita juga tahu tuh kalau marketnya rebound, biasanya kan yang small cap atau smaller cap ya atau medium cap deh, yang naiknya Ya. lebih kenceng gitu kan. Jadi kita nyari alfanya dari sana sama beta sedikit di sana gitu. Kita ngambil itu makanya.
Itu Karena bro. itu pilih pilih BTPS ya. Dan Betul, emang sih naiknya betul. kenceng kenceng juga BTPS. Kencang, kencang. Emang nggak takut Pak, Iya, pilih BTPS dibandingkan Bang Buku 4? enggak. Enggak juga sih, enggak juga. Karena buat gue sih, selama fundamentalnya bagus ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, ya orang masih akan percaya lah ya. Maksudnya juga investor-investor besar juga pasti ngeliriknya, fund manager juga ngeliriknya ya saham-saham yang bagus juga kan, gitu kan. Tuh. Dan kalau kita bilang ya nanti ada hubungannya sama topik hari ini sebetulnya, itu ya maksudnya perusahaan-perusahaan yang masih bagus, tenang aja lah ya, gitulah kurang lebihnya begitu. Kulkam Cuan ya. Cool, come Susah. cuan gitu dong bro. 10 kali mungkin gue bisa keribet-ribet kali. Gitu ya, Iya, gitu masa. iya. Oke Pak, Siap. biar nggak mainstream gimana nih kita nih? Biar hari ini kita lebih relax ya, hari Jumat, mungkin bisa temenin Oke, oke, oke. sambil kita Um, intinya. ya, hari ini kan temanya apa nih? Kita hari ini nih, temanya Market boom or market bomb? market boom or market bomb. Oke, kalau kita pakai cara yang sama jabarinnya tuh nggak seru ya. Ini investor muda masa jabarinnya buat orang tua ya kan? Beda banget lah. Gua biasanya kalau sama sama apa bursa efek gitu kalau jelasin udah jelasin pakai caranya orang-orang dewasa, orang tua gitu. Ah, kita beda dikit ya. Boleh ya, Bro ya? Boleh, boleh. Kita beda ini caranya nih. Gini gini gini. Ini sekarang ada 233. Nah biar biar seru, kita bikinnya cara menjelaskannya atau cara bahasnya tepatnya yang nggak bukan menjelaskan lah, kita bahasnya adalah dengan cara playing devil advocate gitu ya. Apakah Nah ini itu? nih, apakah itu gitu ya. Ada devil Nah, kayak gue ngeri banget. nah nanti kita hitung sampai 10 detik, nanti kita hitung berapa gitu ya. Ini Oke, kalau nanti ganjil, kalau viewernya ganjil, maka lu dapet yang boom. gue dapet yang Kalau boom. viewernya ganjil, ya. Jadi lo harus pertahankan ini lo, apa namanya, posisi lo. Kalau ganjil ya, kalau Ya. ganjil. Kalau genap, gue yang dapat boom. Lo yang dapat bom. Kalau ganjil, Lo dapat boom. gue dapet boom. Lu dapet bom Iya, ya. Oke, oke. gue dapat bom gitu. Tapi kalau Oke, genap, gue yang dapat boom. Lo yang dapat bom, oke? oke, siapa takut? Siap, beda kan? Oke, siap, siap, Masa siap. sama terus. 72, Investor muda, 48 terus nih. milenial dong, milenial. Nah, gue udah siapin yang namanya countdown ya teman-teman ya. Siap, Jadi siap, di sini siap, kita akan siap, siap. countdown kira-kira 10 detik ya. Lu Bakal yang mulai, lu yang ya, lu aja yang mulai langsung, lu yang nanti tentukan boom atau ininya. Ganjil ya, atau genapnya. apakah Ganjil boom or lu bomb boom, ya? genap gua boom. Oke, oke. Siap. Semoga gue yang bom aja. Karena jelek-jelek. Oke, 1, 2, 3. Oke, 8, 7, 6, 5. 270, 274 dong. 274. 274. 274 Genap. terakhir 274. 274. Ya, Berarti yang boom, gua boom ya, lu bom. oke, 274. Lu bom, gua bom. Yes, correct ya. Jadi Gua gua boom. bakal Jadi gua bom market, lu bakal bom market ya. ya berarti gua harus pertahankan posisi boom terus. Kira-kira 10 menit ke depan kita adu argumen, bukan berarti itu benar atau salah, tapi mari kita benar-benar kita apa melihat itu poin-poinnya ada apa aja sih gitu. Gua Iya. duluan ya mulai ya. Oke, Gua boleh. duluan nih mulai nih karena gua boom. Oke. Pertama adalah data ekonomi Cina ternyata V-shape ya, data ekonomi Cina gitu. Langsung ada pertumbuhan kontrak baru. Jadi ini harusnya sih kalau emang semua dunia juga seluruh dunia ini akan mengikuti yang sama, harusnya ekonomi juga V-shape juga gitu. Yang kedua, vaksin udah ada. Well, belum disahkan oleh WHO, tapi sebetulnya kita sama-sama tahu kalau misalkan vaksin itu udah sampai ke tahap ketiga, ada yang fasenya udah fase ketiga. Jadi sebetulnya sudah yang fase kemarin
Fase pertama itu kalau vaksin itu dites ke manusia apakah bisa diterima, kemudian berikutnya akan dilihat apakah sudah berhasil menumbuhkan antibodi. Kemudian yang fase ketiga itu adalah apakah bisa menumbuhkan imunitas gitu. Nah ini otomatis kalau udah sampai fase kedua, habis ini udah fase ketiga. Kalau gue dengar kalau nggak salah udah ada banyak ya yang mau memproduksi vaksin, udah ada beberapa yang sudah masuk sampai fase kedua sebetulnya. Ada beberapa yang sudah masuk ke fase ketiga. Jadi sebetulnya ini ntar lagi vaksin tersedia. Dan habis itu obat, kalau dari Gilead, salah satu produsen obat ya, ternama itu di Amerika, sudah berhasil mengkerucutkan dari beberapa obat yang terakhir itu adalah Remdesivir yang diklaim bisa menurunkan tingkat kematian sebesar 62%. Jadi nih marketnya nih bakal boom. Nah, habis itu kita lihat dari komoditi, permintaan batu bara. Berat ini. Boleh buka dulu nggak? Permintaan, ntar dulu, gue lanjut dulu. Permintaan batu bara di Cina yang kemarin itu sempat ada sedikit konflik sama Australia kan. Kemudian harga batu bara sempat malah turun waktu itu, tapi gara-gara konflik itu sendiri, makanya Cina ngambil dari lokal. Alhasil harga di lokal malah naik di atas yang harga di luar negeri. Jadi harga di luar negeri pun lama-lama juga ikutan naik juga. Nah ini yang membuat hari ini nih saham-saham komoditi nih batu bara juga naik juga gitu. Jadi kelihatan dari komoditinya juga boom juga. Community boom. Oke. Udah? Ya, siap. Udah selesai. Ayo, boleh ayo. Ya kalau menurut gue sih apa yang lo omongin itu adalah angan-angan ya. Kayak kedepannya masih bakalan kayak begini terus gitu loh. Sampai kita belum ada namanya kepastian. Ibaratnya kalau kan masih belum ada kepastian kan masih bakal gitu-gitu aja. Sebelum janur kuning melengkung gitu kan. Masih bisa, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi kalau kita lihat data yang keluar loh. Data di GDP yang kuartal kedua keluar sangat jelek sekali, yaitu Singapura sampai minus 41% kuartal on kuartal. Dan year on year-nya minus 11% gitu loh. Dan kalau kita lihat di Indonesia pun, dalam 2 minggu terakhir aja, waktu PSBB ditutup, kalau nggak salah itu di bulan Maret ya. Maret ditutup, tengah Maret, setelah itu sampai akhir Maret, GDP kita turun dari 5%, turun jadi ke 2%-an. Apalagi waktu marketnya udah mulai ditutup, ekonomi mulai ditutup sejak bulan Maret, April, Mei, dan Juni baru buka. 2 minggu aja efeknya udah bisa menurunkan ekonomi kita, GDP kita sampai 3%. Apalagi kalau misalkan 2 bulan kita ditutup gitu loh. Dan menurut gue kayak kuartal 2 sulit buat kita lihat sentimen positif. Dan untuk kedepannya bakal terjadi apa, kita masih nggak tahu sih bakal terjadi apa. Dan kalau kita lihat bulan Juli, mungkin kita udah mesti aktivitas ya. Tapi after kita aktivitas, ternyata yang COVID makin banyak gitu. Ternyata bakalan berhasil. Apakah di kota-kota besar berhasil? Gue nggak cukup yakin. Gue rasa mungkin market bakal ditutup dan akan bom. Dan bom lagi dan bakal break bawah lagi. Oke, siap. Oke, another round ya. Gue tambahin lagi. Oke, another round. Another round maksudnya gini. Sekarang gue lanjutin lagi. Tetap gue boom juga. Maksudnya gue lanjutin lagi. Gue respon yang tadi lo ngomongin gitu ya. Nanti habis itu sudah selesai. Habis itu kita bahas lah. Tapi satu lagi dulu kita another round. Oke, bro. Yang soal data ekonomi. Pasar modal itu, bro, itu adalah masa lalu ya, atau mengantisipasi masa depan. Data-data kemarin itu, yang resesi itu adalah 3 bulan terakhir. Di Singapura itu resesi sebetulnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari Indonesia, data yang Indonesia sendiri kemarin barusan dikeluarin, itu data pertumbuhan impor kita, impornya sih turun sih, tapi tidak sedalam atau lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan. Kemudian ekspor kita ternyata naik, trade balance kita malah positif. Itu menunjukkan habis PSBB dibuka ya, kurang lebih adalah bulan 5, bulan 6 itu menunjukkan ekonomi ada pertumbuhan, dan itu sebetulnya visionnya nanti. Udahlah, ini ISG mah 6.000 lah, bro. Sudah? Ada lagi dong. Apa lagi nih sentimen positifnya nih? Oh, sentimen positif. Banyak perusahaan nih ya, kita ngomong ya, labanya perusahaan itu tuh ternyata beberapa perusahaan tuh masih bertumbuh gitu ya. Ya, farmasi juga masih ya, obat-obatan dan lain-lain gitu kan, itu relatif masih lah.
Consumer juga masih ada yang ada pertumbuhannya labanya. Kemudian di Amerika sendiri tuh Tesla tuh gila terbang sampai sekarang 1.800 kemarin bro itu. Semua yang berbasis teknologi itu pada naik semua. New normal ini memang arahnya akan membuat saham-saham yang berbasis teknologi ini akan naik, akan terbang. Di Indonesia juga ada beberapa sih sebetulnya saham-saham yang sama. Tapi itu another story lah. Yang penting marketnya 6.000 dulu bro, lalu 7.000. Baru kalau 4.000 lagi boleh ya. Yang penting udah sampai 4.000 lagi boleh. Oke, your turn. Oke, my turn ya. Ya, gue percaya sih kalau semuanya sesuai dengan asumsi kita, semuanya bakal bisa oke-oke aja. Tapi kita harus Nah, juga lo kok malah apa? bom dulu dong. Bom dulu dong, bom dulu Ya, dong. kan gue angkat dulu ke langit, baru setelah itu gue hancurkan. Tarik dulu ke atas, baru setelah itu banting harganya. Aduh, aduh. Iya, Lanjut. tapi kita harus mempertimbangkan juga mungkin dari segi cash flow perusahaan. Apa cash flow perusahaan bakalan juga sampai membiayai untuk beberapa bulan ke depannya, apalagi kalau nanti PSBB masih PSBB transisi dan masih ada lagi wave-wave yang berikutnya. Setelah first wave kita masih dibayang-bayangi oleh second wave gitu loh. Dan second wave itu yang jadi ketakutan kita semua yang ada di market ini, kalau tiba-tiba second wave ini jauh lebih besar, dan bahkan ada yang memprediksi emang pasti jauh lebih besar gitu loh. Apakah kita siap dengan second wave seperti itu? Kalau kita ngomongin profit perusahaan, oke, perusahaan bisa profit. Tapi apakah cash flow perusahaan masih bisa bertahan? Oke, ada beberapa perusahaan yang survive. Tapi gimana perusahaan yang nggak survive? Pasti banyak juga perusahaan-perusahaan yang nggak survive. Sekarang kalau nggak ada income dalam sekian bulan, mungkin dalam 3 bulan ke depan, income-nya tiba-tiba turun 70%, apakah cash flow perusahaan bakalan siap? Apakah maskapai bakal siap dengan mungkin 50% dari kapasitas dan trafficnya dikurangin, apakah hotel-hotelan juga bakalan siap gitu loh dengan adanya PSBB lanjutan. Jadi pastinya kalau yang Bapak omongkan vaksin sudah ditemukan dan semuanya bakal kembali seperti normal, saya syukur alhamdulillah semuanya bisa kembali normal Pak. Tapi kalau tiba-tiba vaksinnya belum ada dan napasnya udah mulai tipis, nah itu tiba-tiba bisa di end gitu. Beberapa perusahaan mungkin bisa di end gitu. Dan ya mungkin market bisa boom lagi ya. Market bisa boom dan ada yang bilang Gia bisa OTW ke 50 perak. Wah, Pak Ian yang beli Gia ke 50 perak ya. Karena ISG 50 perak gue jual kolor deh, pindahin ISG. Jual kolor ya, jual rumah sama rumah mertua juga kalau bisa dijual. Yoi. Iya. Apalagi Pak, kalau misalkan kita lihat ya rasio debt to equity ya perusahaan-perusahaan konstruksi itu Pak, itu betul-betul tinggi sekali ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang konstruksi itu banyak dibiayai oleh utang gitu. Walaupun perusahaan BUMN pasti akan kelimpungan juga, pasti ambil dana juga pasti dari publik lagi nantinya. Pasti mengeluarkan obligasi lagi buat diputerin lagi buat masukin dananya ke konstruksi lagi gitu. Dan pasti kan konstruksi arahnya bakal ke atas. Dengan size waskita yang mungkin besar, udah sangat besar, Wika yang juga cukup besar, apakah bisa sampai new high lagi gitu loh. Yang itu yang investor cukup khawatir, apakah bisa sampai double lagi? Apakah waskita sekarang kan posisinya mungkin di harganya sekitaran 700-800 something ya, saya belum update juga, karena udah lama saya tinggalin juga waskita sama-sama konstruksi gitu loh. Apakah dia pindah ke BTPS ya? Pindah ke BTPS, jangan lupa klik BTPS. Nggak promosi. Terus. Nggak disponsori. Apakah nanti kalau kita expect waskita bisa sampai double atau mungkin waskita bisa sampai 6.000 lagi, valuation wise-nya harusnya aset waskita bisa sampai double juga kan? Tadi ya dari sekian jadi mungkin jadi ratusan triliun lagi gitu loh Pak. Gitu. Harusnya seperti itu kan. Gitu. Kalau kita hitung-hitung valuation wise-nya berapa gitu. Jadi apakah marketnya bakalan naik lagi? Saya rasa masih cukup berat sih Pak, karena masalah nafasnya ada masalah cash flow-nya itu loh Pak. Gitu. Kalau itu menurut saya udah capek. Cari argumen.
Pusingnya aja di argumen ya. Gak Iya, apa-apa, gak apa-apa. Seru, seru, seru. Ini kan weekend, seru-seru. ya kan? Kita cari cara yang berbeda lah sebetulnya, betul ya? Betul, betul. Oke, ya. Jadi benar sekali sih sebetulnya yang kita langsung dah kita sekarang bahas. Nice. Tapi Oke, biar kita teman-teman mulai serius. Iya, iya. Tapi gaya orang teman-teman juga dewasa. bisa partisipan yang ikut kita hari ini juga ikut acara kita ini bisa sama-sama ngelihat bahwa tidak harus selalu satu arah semua. Nanti kesannya jawabannya akan terdengar oh boom ini boom gitu ya atau ini bom waduh terlalu inilah terlalu biasalah menjabarkan seperti itu karena market itu kan ada karena ada yang bullish ada yang bearish ya ada yang mau jual ada yang merasa ini udah nggak bisa naik lagi ada yang kemudian mereka artinya mereka akan jualan atau kemudian ada yang seperti boom ini gitu ya merasa bahwa ini udah selesai nih naik nih beli deh sekarang nggak apa-apa kan gitu ya jadi secara umum sebetulnya semuanya kan mengatakan kombinasi tapi kombinasi yang mana nih boom atau bomnya gitu itu kombinasi sebetulnya poin-poin yang gue setuju sama lu tadi itu adalah hal soal yang cash flow tadi betul kemudian poin-poin yang soal tadi yang gue udah sampaikan yang soal apa namanya data-data market tadi ya data-data ekonomi Indonesia dibandingkan sama yang resesi itu memang resesi itu memang masa boleh dibilang ya itu udah datanya itu kan dari bulan April ya dari bulan April di mana April itu kan banyak yang kena artinya kita benar-benar Singapura sendiri kan lockdown jadi full lockdown jadi otomatis memang kita akan merasa berat emang buat Singapura tapi secara apa namanya secara sudut pandang gue sering kali menganalogikan begini kalau sama seperti misalkan lu punya anak gitu kemudian anak lo lagi sakit kemudian ujian biasanya nilainya 7 8 8 9 deh 8 9 gitu ya terus habis itu nilainya dia 6 gitu tapi kan lo tahu kalau dia lagi sakit kan masa lo maksa dia nilainya gimana sih kok nilainya cuma 6 kan begitu karena lo sudah mengantisipasi duluan lu menjaga ekspektasi lu dengan lu mengatakan udah nggak apa-apa deh yang penting lulus aja udah bagus gitu begitu lu tahu nilainya dia 6 yang penting lulus 6,5 deh atau bahkan 7 gitu ya 6,5 aja deh waduh lo udah ngomong alhamdulillah lo udah naik ini nggak apa-apa deh gitu ya dibandingkan lo yang expect-nya udah siap dengan angka 6 jadi menurut gue sih antisipasi atau ekspektasi tadi itu dari analis memang ekspektasikan ekonomi itu kemarin sudah buruk-buruknya kuartal 2 kemarin gitu. Tetapi setuju sama yang lo bilang juga di soal yang bomnya tadi, gimana sebetulnya ternyata yang diekspektasikan itu sudah akan selesai gitu ya. Bukan masalah vaksin sebetulnya juga, tapi PSBB-nya udah bisa dilonggarkan, orang sudah bisa jalan lagi gitu. Ternyata sudah ada second wave di luar sana. Yang gua yang gua harus garis bawahi sebetulnya kalau di Indonesia itu kan nggak ada second wave atau tepatnya belum ada second wave ya kan ini first wave yang nggak kelar-kelar kan gitu. Kayaknya masih belum peaknya. Ya udah di high Dia lagi. masih terus gitu. Ini belum turun nih, Jadi ya, belum koreksi. jadi yang kalau memang yang kita lihat faktor kalau menurut gue ya faktor yang paling penting untuk investor yang benar-benar investor gitu melihat itu adalah mereka melihat ini harga saham juga sudah naik kemudian laporan keuangan kedua juga harus diperhatikan gitu ya yang kedua mungkin udah dianggap oke gitu tapi yang ketiga nanti kuartal ketiga bagaimana gitu jadi kalau menurut gue sih memang kuncinya ada di kuartal ketiga sih bro kuartal ketiga ini yang memang bisa jadi kalau Sri Mulyani ya Ibu Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan kuartal 3 we try our best gitulah bahasanya kurang lebih ya akan berjuang supaya Indonesia tidak masuk resesi walaupun sebenarnya secara technical terms itu kita sudah masuk resesi sih kalau kuartal 2 ini kita sudah minus karena sudah 2 kali minus dan secara definisi 2 kali minus ya itu otomatis adalah masuknya adalah ke resesi gitu cuma Ya. karena semua ini seluruh dunia sama-sama ngalaminya jadi seluruh dunia itu sama-sama sedang memberikan ruang untuk kuartal ketiga. Nah, kuartal 3 ini kuncinya gitu. Kalau memang kuartal 3 ini jeblok lagi, bro, itu yang terjadi ya bom gitu. Yang gue setuju sama lu, maksudnya secara sebagai tadi ya permainan yang tadi itu bahwa ya memang poin tadi itu. Kalau soal konstruksi, sudut pandang gue agak berbeda sedikit. Kalau ini gue lebih ke boom ya kalau soal konstruksi. Alasan gue adalah kalau misalkan kita lihat bagaimanapun yang berhutang kan negara ya. Jadi walaupun itu debt-nya besar gitu, tapi yang berhutang kan negara. Ya negara boleh dibilang setiap kali krisis ujung-ujungnya juga cetak duit kan. Kenapa kok harus cetak duit? Karena mereka kan harus membuat lapangan pekerjaan buat masyarakat banyak dan yang boleh dibilang
yang kasih pekerjaan buat masyarakat banyak ya padat karya. Mau apa lagi kalau bukan infrastruktur gitu. Jadi untuk saham-saham konstruksi sih, meskipun gue juga nggak terlalu bullish hari ini, maksudnya sama seperti lo, kalau kemarin kita ngambilin terus, sekarang udah apa namanya, udah take profit lah ya gitu ya. Nanti kalau ada koreksi lagi ya kita ambil lagi. Tapi secara umum jangan lo hindarin tuh saham-saham konstruksi itu. Not at this moment gitu, maksudnya nggak bener-bener di harga sekarang kayak waskita tadi yang lo bilang. Tapi kita nanti kalau ada koreksi kita ambil di sana. What do you think? Ya, ya, ya. Ya, gue sih setuju aja lah sama Pak Bos. No lah, kita ngobrol, kita bahas. Ini Iya, kan ya. bukan jam kerja, iya. Gimana Iya, gimana? iya. Ya kalau nggak, gue baru dengar berita juga tentang yang kayak tentang Hmm. waskita, walaupun depth-nya cukup besar, Hmm. dan itu kan perusahaan BUMN ya, kontraktor BUMN, Ya, pasti akan dijaga banget sama pemerintah, apalagi kalau nanti betul. sampai gagal bayar, rasanya hampir hampir bakalan ditolongin sama pemerintah sih. Nggak mungkin Betul, buat sampai betul. gagal bayar, karena kalau sampai gagal bayar, obligasi kita ratingnya pasti bisa turun gitu. Yang Yes. akhirnya yield-nya akan semakin tinggi lagi, dan semakin Ya, berat buat Indonesia buat make enrollment gitu ya, buat enroll lagi, buat ngajuin bikin obligasi. Bisa bikin obligasi betul. rating yang lebih di bawah dengan rate yang pasti dengan yield yang lebih tinggi, pasti beban Ya, pasokan akan lebih tinggi gitu kita. Tapi kita masih lihat dulu nih ke depannya kondisinya bakalan seperti apa ya. hmm. Seperti kalau bilang, kita first wave aja nggak kelar-kelar, gimana mau tunggu second wave gitu loh. Kalau Iyo, iyo. kita masih belum selesai, masih belum melandai, ya kita masih belum bisa melihat apa-apa ke depannya gitu ya. Kita masih Yes. maju mundur sambil ngelihat ke depannya bakalan terjadi apa. Tadi ya gue ajak Pak Ian ke sini, gue pengen tanya nih, marketnya bakal boom atau marketnya bakal bom. Karena gue yang di bom, gue yang kasih challenge sama dia nih. Tuh malah ditanya-tanya. Kalau yang di bom. Iya, iya. Iya, 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 iya. Market sih, ya secara umum aja lah langsung itu pasti sebetulnya in the long term market akan boom lah. Itu udah selalu seperti itu sih. Gue udah pernah ngalamin 98, 2008 gitu ya. Semua prediksi-prediksi malah malah kancrut semua lah. Maksudnya itu udah masuk tong sampah semua lah. Mereka yang bilang, wah ISG bakal jebol, bakal habis lah Indonesia dan lain-lain, itu enggak juga. Dan kalau kita berkaca dari krisis pandemi yang sebelumnya, itu cuma butuh waktu 2 tahun. Yang Spanish flu ya, itu butuh Iya, 2 tahun untuk recover. Dan pada saat itu yang masalah adalah karantinanya, karena orang nggak mau karantina, kemudian orang juga nggak mau apa benar-benar jaga diri, jaga kesehatan tuh nggak mau. Ya lebih mirip kayak orang di Amerika sekarang tuh, begitu dibuka dikit langsung jalan-jalan gitu. Makanya waktu Spanish flu itu langsung melonjak, second wave-nya lebih tinggi dibandingkan first wave, third wave-nya lebih tinggi dibandingkan first wave, tapi lebih rendah dibandingkan second wave. Jadi begitu second wave itu terus orang pada ketakutan semua, terus baru benar-benar mau jaga apa namanya istilahnya karantina lah di rumah gitu. Nah, yang bedanya waktu itu teknologi, bro. Teknologi waktu tahun 1918 sampai 1920 itu teknologinya mikroskopnya aja nggak bisa lihat bakteri yang Spanish flu itu. Jadi kenapa waktu itu butuh waktu 2 tahun? Ya kita sih berharap ya nggak sampai 2 tahun lah. Tapi kalau kita ngambilnya 2 tahun juga, mirip seperti Spanish flu kemarin, tahun 100 tahun yang lalu gitu kurang lebih. Ya kita bisa lihat berarti 2021 akhir harusnya ya sudah selesai, dan itu berarti marketnya harusnya sudah boom di sana gitu. Jadi kalau market kan selalu mengantisipasi ke depan ya. Memang kata iya. kuncinya sih sekarang ada di vaksin sih, vaksin sama obat ada di sana sih kata kuncinya. Vaksin dan Gitu sih obat. bro. Ya. Iya, Kalau Pak Ian betul. sendiri, ini Hmm. kan kita belajar dari histori-historinya udah pernah ada ya. Mungkin dari Iya, historinya mungkin kita bisa berbeda, tapi polanya mungkin bisa sama. Saya juga percaya itu iya, sih, mungkin polanya bisa sama. Kita bisa belajar dari apa yang udah terjadi betul, sebelumnya. Kalau Pak Ian betul. sendiri udah pernah ngerasain krisis-krisis sebelumnya kan ya, gitu. Iya, Dan di masa-masa krisis itu strategi Pak Ian harus seperti apa sih? Yang sebelum-sebelumnya? strateginya adalah kita sebenarnya mau krisis mau nggak krisis cuma satu sih kata kunci. Ini sebagai investor atau sebagai trader nih bro? Ada dua Trader, beda nih soalnya. trader Trader dulu. ya, trader dulu ya. Kalau sebagai trader ya kita have to follow the market sih. Kalau memang marketnya memang ternyata masih naik, kayak contohnya di Amerika deh. Di Amerika tuh gue sempat ngomong nih, salah satu yang mau gue omongkan yang tadi Tesla itu ya. Walaupun tadi gue ngomong sama lu, ngomong Teslanya tuh naik sampai 1.800, tapi dalam hati gue tuh lagi mau nge-short Tesla gitu loh.
karena gue betting Tesla mau ceblok nih, mau jeblok ke bawah. Tapi kan demi demi keseruan hari ini gue ngomong bullish dulu gitu ya. Kita lihat ada beberapa memang kondisinya yang sudah terlalu mahal. Cuma ternyata marketnya masih naik terus. Tesla itu, kita sebelum ngomong sahamnya Indonesia, Tesla itu dari harga 980 turun sampai ke 350 dan sekarang itu kemarin naik sampai 1.800. 300%, bahkan di atas BTPS itu. Gua nyari di Indonesia ada nggak yang naiknya kayak gitu? BRPT doang yang gua ajak yang naiknya kayak gitu. Dari 4366 apa 400 lah anggaplah. Sekarang 1.200 ya. 1.100 1.200 kurang lebih. Masih kalah sama Tesla. Jadi memang sebagai trader kita sebetulnya manfaatkan momentum. Memang ada pergerakan kita lihat di situ masih bagus, di situ masih uptrend, ada volume gitu ya. Kita masuk, kita beli gitu. Tapi kalau enggak ya jangan gitu. Dan terutama yang sekarang ya news driven market, artinya memang teman-teman juga tahu tuh banyak yang berita-berita, begitu ada beritanya naik, kan nggak ada beritanya udah habis itu langsung lempem Loyo. gitu. Yang terakhir, ya kan? Yang terakhir kemarin yang Krakatau Steel ya sama Garuda ya, ada berita dapat injeksi dana dari pemerintah, lompat malah tutupnya minus si Garudanya gitu kan dibanding pembukaan, tapi dibanding hari sebelumnya masih naik juga. Cuma ini yang teman-teman juga bisa lihat bahwa sebagai trader ya kita have to follow the market. Kalau memang marketnya masih bilang naik dulu ya naik, tapi ingat makin ke sini dengan data-data yang tadi yang kita bahas berdua tadi ternyata masih belum cukup membuktikan secara cukup positif, maksudnya confirm bahwa semuanya adalah positif, ya kita tentu aja harus hati-hati. Jangan kemudian nanti dipegang, gitu ya. Tahan dulu nggak apa-apa ya, ini kan perusahaannya bagus ya, misalkan bahkan termasuk BTPS sekalipun gitu. Nanti misalkan dipegang, by the way, gue udah nggak punya BTPS ya. Udah gue jual bro. Tahu nih pada komen beli BTPS kita nggak suruh beli apa? Nggak suruh beli kita. Iya, orang kita lagi kita ngajakin belinya. Iya nih, kita ngajakin belinya 1.900. Tanya tuh Bro William tuh, 1.900 waktu itu ngajakin belinya. Sekarang udah 3.000, ya udah nanti kita koreksi lagi. Jadi misalkan masih punya BTPS, ya udah kita take profit dulu, ataupun kalau enggak misalkan jebol support ya, bahasa sederhananya kayak gitu aja deh, paling gampang buat trader. Jebol support ya udah kita buang dulu, nanti dapat lagi 1.900 kan lumayan ya kan. Jangan katakan nggak turun sampai 1.900 pun, turun ke 2.600, turun ke 2.300 pun masih lumayan juga, jauh dari sekarang. Jadi memang sebagai trader tuh nggak pernah ada kata-kata yang paling bagus selain best advice-nya adalah selalu follow the market. Memang masih naik ya kita ikutan, tapi dengan catatan ya kehati-hatian tadi. Artinya kalau emang balik arah jangan kemudian ini kan katanya bagus, bisa pegang sampai bisa sampai 20%, 30%, 50% gitu ya. Ya jangan gitu. Dan kita lihat sebetulnya dari kalau pakai chart ya bro ya. Gue nggak tahu kalau teman-teman investor muda lebih pakai chartnya, sukanya pakai indikator apa, tapi gue pakai candlestick aja. Misalkan dari bulan 6 itu ada reversal candle, ada shooting star, nggak sampai sekarang nggak bisa lebih tinggi tuh ISG-nya. Dari tanggal berapa tuh? Tanggal 9 Juni lah kurang lebih lah. Tanggal 9 Juni itu sudah ada kurang lebih di situ ya, itu ada shooting star. Sampai sekarang mencoba nembus ya nggak bisa, walaupun emang ada ascending pattern, tapi kenyataannya sampai sekarang masih belum berhasil nembus 5.100 gitu. Jadi kalau buat yang ternyata misalkan amit-amit lah ya, tapi misalkan teman-teman di sini punya posisi, bukan nakut-nakutin, cuma yang halo, Pak Ian yang nge-lag. Halo. Tadi ada shooting star di IISG, akhirnya marketnya stagnan. Wah, Pak Iannya hilang. Nanti dia bakalan invite lagi, bakal masuk lagi. Kita tunggu aja, lagi asik-asiknya nih. Kita tunggu ya, Pak Iannya. Ini sobat investasi aktif sekali ya dari tadi ya. Anggota RHB juga atau apa nih? Tunggu, saya coba chat Pak Ian dulu.
Oh ya teman-teman, semuanya kita ada joinnya sama RHB. Jadi teman-teman kalau mau lihat-lihat tentang RHB dari kita, ke teman-teman bisa lihat link yang ada di bio kita, atau teman-teman bisa chat ke kita bisa bantuin kalian buat make account juga di RHB. Gitu. Kita udah partner sama RHB cukup bagus, dan kita juga respect sama RHB, servisnya sangat bagus, kita juga senang sih sama RHB. Gitu. Dan mungkin bisa message ke kita, nanti kita bakal bantuin. Kalau teman-teman mungkin bisa trading abroad, mungkin across the country, bukan cuma di Indonesia doang, kalian juga bisa beli saham-saham tersebut. Nah ya, Pak Ian, boleh masuk lagi? Silakan Pak. Boleh request lagi? Pak Ian, boleh request? Halo, Pak Ian, boleh request? Pak Ian ada request? Walah, ini Pak Ian. Sebentar. Gangguan teknis. Oh, udah. Oke. Sorry. Pak Ian udah masuk lagi. Halo bro. Oke, tinggal lihat udah ada requestan. Halo. Sip. Waduh, tadi lagi seru-seru, tiba-tiba kepotong nih, Pak. Iya, biasa makanya nih harus ganti provider nih kayaknya. Ganti provider. Harus cut loss. Aduh, nggak Cut apa-apa loss deh. provider. Ini gambar gua nggak apa-apa deh daripada ntar ini. Kelihatan nggak gambar gua? Tapi kalau nggak kelihatan ya udahlah, nggak apa-apa lanjut aja kita. Kelihatan nggak gambar gua? Masih muter sih, Pak, masih loading. Nggak Gua nggak apa-apa apa-apa, deh, cut loss. lanjutin aja Ya, bro. kita lanjut aja. Ngobrol aja. Lanjut aja. Ngobrol aja kita. Siap, gampang tadi. Sampai mana tadi seru tadi ya? Iya. Nggak apa. Gua daripada kita kehabisan waktu deh. It's okay. Iya. Lanjut Pak, aja. Jadi tadi. kalau gue boleh tanya nih, maksudnya kalau kita lihat market, kalau nggak ada berita tiba-tiba melempem, tadi lo bilang. Kalau tiba-tiba ada berita, marketnya tiba-tiba nge-boom. Contohnya kayak rokok juga tiba-tiba ada relaksasi. Untuk perpajakannya tiba-tiba marketnya nge-boom lagi, harganya naik. Ya, Nah, betul. kira-kira ke depannya ini kan market flat ya. Biasanya kalau market flat, market tuh menunggu wait and see sampai ada sebuah indikasi lagi apakah marketnya bakalan go up or go down gitu loh. Apakah ada news apa sih yang ditunggu sama market sampai market oke, it's time to buy atau it's time to sell gitu. Oke. Kalau gua nanya sekarang, misalkan, nggak usah ngomong market, nggak usah ngomong apa. Lu kalau misalkan ada orang sekarang jual tanah, jual properti ke lu gitu ya, lu mau ngambilnya kapan nih? Gua mau nanya sama lu gitu ya, Will. Lu ngambilnya tanah atau properti, misalkan ada yang nawarin ke lu gitu. Apa yang lu pikirin kalau misalkan lu nggak butuh rumah. Sekali lagi lu nggak butuh properti, tapi kalau Oke. misalkan lu diminta untuk ada yang nawarin lu gitu, apa yang lu pertimbangkan? Gue mau nanya ke lu coba. Jadi ini logik bisnis kok sebetulnya. Gimana? Harga, Lu start Tuhan, ya, kebutuhan terus. ya mungkin kalau itu Oke, posisi your dream house, which area in Jakarta yang lu mau gitu. Area mana di Jakarta yang lu pingin punya rumah di sana? Menteng. Ya udah, gua nanya ke lu deh. Per meternya berapa sekarang?
Ya nggak update sih Pak, nggak tahu Bos sekarang gua, berapa. bos gua bro, bos gua di Menteng, mantan bos gua tuh rumahnya di Menteng gitu, sampai sekarang masih masih kontak-kontakan kami gitu ya. Itu rumahnya di Menteng. Beliau belinya, lo tau nggak? Belinya tahun berapa? Sama tahun 99 tuh, waktu krisis gitu maksudnya. Jadi ini juga poin yang sama. Lo kan juga pingin kan punya di Menteng juga kan? Yang terjadi adalah sama sebetulnya. Jadi pada saat lu ditawarin harga sekarang katakanlah, gue nggak tahu ya berapa ya, katakanlah 100 juta per meter persegi gitu, lu merasa aduh itu masih mahal. Tapi misalkan ditawarinnya itu ke level, sorry ya ini omong kosong lah ya, 40 juta meter persegi, lu ambil apa enggak? Berani Sambil. nggak lo ambil? Ambil kan, gitu kan, lo dengan segala upaya gitu, lo pinjam ke bank deh, sama. Jadi maksud gue adalah, cara mandangnya sebetulnya sama. Jadi mantan bos gue ini juga kami masih berhubungan baik gitu, dan dia lalu cerita itu ya, itu dulu eh, uangnya bener-bener dia dapat penawaran segitu, langsung dia ambil, langsung dia masukin ke KPR gitu. Udah sampai sekarang dia bisa menempati rumah di sana. Sekarang kalau ditaksir harusnya harganya 100 miliar propertinya dia gitu bro. Tapi kalau misalkan nggak di 100 miliar ya dia nggak mau gitu. Padahal dulu belinya gila tuh, murah banget dia belinya. Gue aja dulu kalau misalkan tahu gue juga ngiler juga. Nah kalau kalau kita lihat kondisinya kayak gitu, lo juga bisa berkata seperti itu juga. Maka kondisi market sekarang pun sama. Ini either lo tuh dapatnya murah atau lo dapat konfirmasi gitu. Jadi buat investor seperti itu sih cara pandangnya. Kalau Iya. menurut gue sih, kita berkaca aja dari si Warren Buffett. Warren Buffett sendiri kan Mei kemarin dia bilang I have not seen anything attractive yet kan, dia bilang begitu kan. Iya. Ya makanya kalau misalkan sekarang kita bisa mengatakan bahwa kondisinya itu sekarang masih belum buat Warren Buffett itu masih belum menarik, berarti buat dia belum ada yang betul-betul murah. Baru minggu lalu Will ada berita Warren Buffett masuk itu ke perusahaan gas gitu. Kenapa? Hmm. Karena harga gasnya udah murah banget, ya kan? Harga gasnya udah murah banget. Jadi there is no way for gas gitu ya, for gasoline gitu. Itu untuk turun lagi lebih bawah lagi. Jadi buat Betul, dia ini betul. udah murah, udah bottom, udah beli aja gitu. Nah dia nggak nunggu, dia tidak ngambil pada waktu krisis di puncaknya krisis atau di bottomnya market di bulan Maret kemarin. Dia ngambilnya baru Juni akhir, baru Juli awal ini gitu. Jadi maksud gue terlepas dari apakah itu apa namanya kacamatanya ya investor gitu ya, terlepas nanti kita mau langsung boom atau kita mau atau bom dulu baru kemudian boom, itu sebenarnya pilihan coba dua Will. Kita turun dulu dapat harga murah lo ambil, atau lo nunggu ada vaksin ada apa baru itu langsung terbang, telat pun nggak masalah gitu. Nah itu kalau Sekarang emang masih kacamata gue murah sih. ya. Exactly gitu. Contoh misalkan vaksinnya ada gitu ya. Tadi kalau kita ngomongkan konstruksi ya, yang lo hindari sekarang konstruksi kan bro, betul ya? Iya. Kalau misalkan walaupun sekarang ini kondisinya kan sebetulnya yang dikhawatirkan kalau masih PSBB, masih ada virus dan lain-lain kan, kita susah tuh dapetin orang bisa apa apa namanya tuh pass on the material, semasa bangun jembatan, bangun apa lempar-lemparan ya nggak lucu juga kalian gitu ya. Iya. Nah kan harus berdekatan gitu ya. Nah itu yang kalau misalkan virus atau antivirus, bukan antivirus ya, nggak pas itu kata-katanya, obat ataupun vaksinnya sudah ada gitu tuh, nanti langsung mau kena lagi pun, mau keluar lagi pun orang udah tinggal suntik aja. Sekarang gue nanya, masih ada nggak yang orang tua kita yang cerita ngomong, kamu jangan keluar rumah nanti kena Spanish flu loh? Udah nggak ada. Nggak ada. Orang Paling tua kita juga udah nggak. Iya bawa kan? sanitizer, sering cuci tangan. Iya, iya. Yang Spanish flu udah hilang semua sekarang. Maksudnya udah generasi engkong-engkong kali itu kan gitu. Yang Spanish flu atau itu. Dan jangan ininya sama ya. Tingkat penyebarannya waktu itu sama loh. Sama-sama kencangnya, sama-sama boleh dibilang kalau lihat foto-fotonya zaman dulu tuh sama-sama mematikannya juga gitu. Jadi maksud saya memang kita ngelihatnya adalah sekarang ini adalah kalau nggak murah banget investor nggak mau masuk. Coba lo perhatikan teman-teman investor kita yang besar, yang dananya besar-besar, yang dulunya udah nggak mau trading, tahun 2018 nggak mau trading, 2019 nggak mau trading, tiba-tiba sekarang kontak kita, Will. Bener, yang dananya besar-besar itu tiba-tiba udah 2 tahun gitu nggak trading, tiba-tiba kontak. Gua mau aktif lagi dong. Kenapa, Pak? Udah murah nih saham. Nah, itu, Will. Jadi memang otaknya otaknya investor yang benar-benar lihat peluang gitu ya, artinya ya, itu mereka bisa tahu gitu loh, ini sekarang udah murah gitu.
Kalau mau dibawa turun lagi, ayo aja. Tapi ya mereka punya money management yang ketat gitu ya. Itu yang di kelas-kelas kita lah. Kalau itu yang kita bahas lebih dalam di sana. Tapi mindsetnya yang paling penting. Jadi kalau menurut gue sekarang, memang gue setuju sama lo banget yang soal konfirmasi gitu. Apa namanya, ada dari obat, ada dari kemudian dari vaksin gitu. Tapi yang gue katakan, bahkan nanti kalau vaksinnya belum tersedia sekalipun, tapi ISG-nya bom dulu. Nah, gue di posisi lo sekarang nih, bom dulu gitu. Bom dulu, ada koreksi lumayan besar, nah itu gue sikat lagi, Will, masuk lagi, Will. Jangan sampai ketinggalan gitu, karena makin ke sini, makin ke kanan waktu ya, makin bergeser ke kanan waktu, itu obat atau vaksin pasti makin tersedia. Teknologi kita udah nggak inilah, teknologi kita lebih canggih dibandingkan tahun 1918 ataupun 1920 pada saat Spanish flu itu gitu. Setuju, setuju. Tenang aja lah, kalau menurut gue sih kayak gitu sih ngelihatnya. Kecuali Ya, Will, ya. kecuali vaksinnya ternyata gagal karena kita tahu ada strain ya. Misalkan nih vaksinnya, jadi laporan keuangan kuartal 3, 2 nih kita anggap semua udah minus semua, resesi lah anggap aja, mendingan kita langsung expect the worst dulu. Kita bilang kalau marketnya akan koreksi juga, kemudian kuartal 3 juga nanti masih akan, ternyata orang masih nunggu dan kemudian jeblok lagi atau tidak jeblok, kita juga nggak tahu juga. Mata Ya. gue akan sangat fokus di kuartal ketiga. Tapi kalau ternyata ISG-nya jeblok turun lagi, Will, jangan pernah ragu lah. Ambil dulu lah, karena sepanjang dari tahun 1918 pun, yang namanya Dow Jones pun, ya tetap aja sampai sekarang tetap naik-naik juga gitu ya. Malah yang bikin crash-nya awal yang Great Depression di tahun 1929 1932 itu kan sebetulnya bukan dari Spanish flu-nya gitu. Jadi memang dari perang dan lain-lain. Jadi kalau soal yang kayak gini nih sebetulnya menurut gue sih ya, kalau nanti emang sudah ada, kita tenang aja. Tapi yang gue yakin nih, banyak teman-teman di sini yang mungkin masih baru, kemarin belum berani full power gitu ya, atau yang posisinya mungkin masih nyangkut-nyangkut gitu. Nggak ada salahnya untuk take profit dulu sebagian. Nah ini gue sekarang positioning gue nih. Gue di posisinya William dulu nih sekarang sebetulnya. Jadi gue kebalik sama lo, Will. Posisi bom gue dulu ya. sebetulnya gue sebetulnya tim bom, Will. Gue sebetulnya tim bom. Jadi Tim bom. gue merasa atau gue melihat tepatnya indikasi-indikasi so far adalah bom dulu nih, kita turun dulu, jepret gitu. Kalau lo tadi kan pinginnya kayak yang boom kan, Iya. lebih gampang cari boom ya, gitu ya. Tapi gue jujur nih, kita kebalikan. Makanya gue bilang nih, kita playing devil advocates nih, ternyata bener nih. Jadi gue dapet yang boom, lo dapet yang bom. Padahal aslinya gue lebih lihat marketnya mestinya koreksi dulu sih, Will. Bom dulu. Market Iya. koreksi, betul. Dan jangan lupa, dan jangan takut juga. Kalau koreksi lagi, ya kayak BTPS kemarin, 1.900 ke 3.000, lo hitung aja cuan lo berapa persen? 50%, ya kan? Masa nggak mau dapet kayak gitu lagi? Jangan khawatir. Jangan terlalu merasa bahwa benar-benar, wah nanti ya biasanya ya kalau orang itu pesimis, kalau kita juga pesimis, walaupun gua bom gitu, walaupun gua timnya bom, alias turun dulu, tapi kalau misalkan gue terlalu pesimis, nanti gue nggak dapet juga harga murah. Gue nggak mau juga gitu. Gue udah ngalamin, Will, tahun 2008, tahun 98 sih gue masih cupu, masih kuliah. Nggak inilah, gue nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin. Sekarang mah enak, ada investor muda, ada pelatihan, training-training dari sekuritas gitu ya. Dari bursa efek juga ada gitu. Zaman dulu gue mau nyari ilmu dari mana gitu. Kagak ada. Yang ada gue juga bayar mahal buat rugi-rugi gue gitu kan. Nah, yang tahun 2008 itu gue masih ngikutin guru gue yang suka prediksi. Gue inget banget ISG itu 2008 terendahnya 1090. Guru gue pada bilang, wah ISG bakal di bawah 1000 nih. Tunggu aja ntar kalau beli di bawah 1000 deh. Gue ngikutin, Will. Nggak dapet gue, Will. ISG terendahnya cuma 1090. Gue udah 2008 gue udah di interview di Pas FM, Smart FM, nyata ada rekamannya tuh waktu gue di interview. Gue udah bilang bulan Juni 2008 ini market mau turun, hati-hati gitu ya. Udah bener gue bilang mau turunnya, Will. Di bawah gue nggak nangkep, Will. Kebanyakan prediksi. Nah itu kenapa buat teman-teman. Nanti pada saat memang ada koreksi, jangan deket-deket. Artinya memang koreksinya udah cukup lumayan gitu ya di ISG-nya. Pilih saham-saham yang betul-betul bagus gitu, teman-teman ambil deh, serok deh, nggak usah khawatir. Kalau apalagi semakin kanan, obat pasti makin tersedia, vaksin, obat pasti tersedia. Gitu sih, Will, kalau dari gua, Will. Ya gue sih setuju sama lo sih. Tentang mindset kita mungkin ya, kebanyakan dari kita sih Yep. pengen beli hari ini besok cuan, atau beli hari Yes. ini 5 menit lagi cuan gitu loh.
itu biasanya mindset yang bikin kita malah kejebak di saham sih. Kalau menurut Ya, gua, menurut pengalaman gua, dan banyak juga yang sering tanya, kok saham apa yang besok bisa naik? Nah, itu tuh yang paling susah. iya. Itu paling susah. Pertanyaan paling susah yang em, kalau gue tahu saham apa yang besok bisa naik, gue jual rumah tetangga gue, mungkin gue pinjem dulu, gue jual dan gue buka gitu loh. Masalahnya kita nggak mungkin kita prediksi 100% ini pasti bakal Iya, naik, pasti bakalan turun. Biasanya yes. kita terjebak dengan mindset kayak gitu sih, dan gue setuju banget. Kita mesti pikirin, mungkin pikiran kita mesti lebih wise dan kita mesti pikirin lebih long term ya Pak ya. Kalau Ya, mungkin sekarang gak bakalan vaksin, mungkin masih perlu waktu. Tapi the next mungkin 2 tahun lagi bakal terjadi apa? Mungkin itu yang dipikiran orang-orang yang buka akun di tempat lu juga Pak Ian. Mereka yes. buka akun yang udah lama ngamen saham, tiba-tiba mereka buka akun lagi dan mereka mau beli saham. Either mereka belinya murah, atau nanti kalau mereka punya cash, mereka beli waktu harganya murah banget gitu kan. Gitu. Karena Betul. nanti Betul. ISG after this mungkin bakalan go to the next level gitu. Bisa bikin the new high-nya lagi. Apalagi market udah digenjot ya, maksudnya relaksasi udah diberikan, semuanya udah diberikan. After marketnya turun, mungkin kita antara beli murah dan murah banget gitu loh. Kalau kita Ya, ketinggalan pun kita masih bisa ngejar harga dan itu pun masih murah gitu kan, maksud lo kan yang tadi kan. yes, yes, definitely bro. Betul, betul. Iya, Setuju, iya, setuju, setuju. iya, iya. Ya, Ya, gue nangkepnya kayak gitu tadi ya. Betul juga sih. Tapi kebanyakan dari kita mentalnya tuh kayak gitu. Pengen tebak yang iya, paling bottom, sampai akhirnya kita nggak dapet yang bottom dan kita nggak dapet rally-nya juga gitu loh. iya, Yang kita terkadang suka miss-nya kayak gitu. Dan betul. biasa sih kalau gue sih juga kadang-kadang pakai teknikal juga sih buat Hmm. membantu kita biar kita lebih objektif aja sih membantu. Exactly, exactly. Iya, Iya iya. memang setuju sekali. Jadi kalau memang kalau nasabah di RHB Will misalkan ini ya Iya. nanya gitu kan, terus gue bilang gini Will, kalau gue Will jawabnya Will, eh, Bapak mau yang habis sekarang beli, habis itu besok naik atau nanti siang naik, Bapak mau nggak? Mau. Gue jawabnya gini, gue juga mau Pak. jangan Gue juga mau. Jangankan bapak, gue juga mau gitu. Kita nih Jumat malam, kita relax aja lah ya, kita belak-belakan, artinya teman-teman juga bisa bisa melihat gitu. Banyak banyak mungkin forum di luar sana yang kurang mendewasakan. Ya saya rasa investor muda, gua rasa sih udah beda lah ya, maksudnya soal mindset, soal apa gitu. Namanya juga investor muda kan, dari muda udah harus jadi investor, udah tahu. Jadi kalau gue dulu juga udah ada beginian ya gue bakal beda lagi, udah nggak kerja kali gue sekarang. Nah itu yang gue mau pinpoint ke sana. Kalau tadi omong-omong soal jual rumah gitu ya, ini ada, gue nggak tahu hari ini malam ini ada Sultan dari nasabah kita, Sultan Medan, ada yang ikut nggak tuh? Tadi ada sih Dia yang ngomong dari ada Sultan Medan yang ikut, biasanya sih dia ikut gitu ya. Itu kalau beli luar biasa banyaknya, dan itu bisa bilang tetangganya dia jual rumah tetangganya untuk masuk ke saham. waduh, ngeri. Nggak bercanda, tapi maksudnya kita benar-benar melihat bahwa kondisi di mana yang murah seperti tadi yang Bro William tadi bilang itu memang betul sekali. Kalau kalau kita terlalu penakut, ini harga tuh bahkan lebih murah dibandingkan beberapa saham ya, lebih murah dibandingkan tahun 2008. Jadi secara book value dengan ROI yang cukup bagus juga gitu loh, gila tutup mata sekarang aja beli di level ya, kalau koreksi ya maksud gua, kalau sekarang ini nggak, tapi nggak jauh-jauh koreksinya gitu. ISG koreksi 5% dari sekarang aja buat gue udah cicil beli lagi kali gitu. Gue lihat situasi nanti, tapi maksud gue 5% dari sekarang aja buat gue udah cicil beli lagi harusnya gitu. Tapi kalau langsung kejar-kejaran juga nggak berani juga. Trading iya, yang gue sepakat sama lo tadi Will, jadi pakai technical gitu ya. Yang jangan sampai lupa adalah technical itu kan alat bantu untuk ngukur untuk entry-nya, tapi untuk pilihan sahamnya tentu saja itu harus pakai fundamentalnya. Tadi udah dibilang sama William soal ROI, kemudian macam-macam gitu. Kita debt to equity rasionya ya itu harus dipelajari juga gitu. Tapi yang jelas memang technical itu kalau buat gua pribadi gua gunakan technical dengan cara yang lebih advance lagi adalah mengukur akurasinya, statistiknya. Jadi kita bisa lihat bukan main saham, tapi kita memang trading as a business karena memang akurasinya bukan 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 gadungan, bukan kaleng-kaleng gitu ya kalau bahasa sekarang gitu, bukan kaleng-kaleng, bisa diukur akurasinya berapa persen gitu lah. Ya Ya, minimal harus bisa 70% lah, 10 kali entry, 7 kali menang, itu minimal lah harusnya bisa gitu. ya, Gitu sih bro, 7%. melihatnya. Ya, ya, Hmm. setuju, setuju Pak. Ya, kalau em,
ya itu sih biasanya mindset-mindset yang mungkin kita kebanyakan pengennya cepet kaya gitu loh. Itu yang Iya, malah betul. kita. Dan kalau kita sih ya, maksudnya di investor muda, kita di grup-grup kita, di komunitas kita, dimanapun ya ada grupnya kita ada di Telegram. Setelah itu kita juga kadang-kadang maintain beberapa nasabah juga di WhatsApp juga. Kita bilang ke mereka, kita never predict the bottom. Kalau udah murah ya udah kita boleh buat kita beli gitu. Walaupun sekarang marketnya lagi downtrend, even downtrend masih bisa kasih kita cuan kok. Cuan is real gitu. Masih, masih. Cuan is real, masih ada cuan-cuan dan peluang-peluang yang ada di market. Iya, Karena gue percaya betul. mungkin kalau kita pelajari ya, kalian bisa pelajari, kalian bisa baca buku dimanapun buat belajar saham. Tapi 30% dari cara kalian trading ditentukan oleh metode kalian, tapi 70% dari psikologis kita. Dan kenapa Iya, gue bikin komunitas investor muda, karena menurut gue kita perlu punya kedekatan dengan orang-orang yang mungkin lookalike mindsetnya mirip-mirip sama kayak kita juga gitu loh. Jadi kita iya, punya positif mindset dan kita melihat market sebagai peluang. Karena itu ya kita bikinnya komunitas. Kalau enggak ya kita cuma bikinnya grup belajar aja gitu kan. Karena menurut kita betul. komunitas itu penting gitu. Karena kita adalah kita adalah rata-rata dari 5 orang yang dekat dengan kita gitu. Karena itu Hmm. yang gue percayai gitu. Dan ya kita ada kadang-kadang kita ada kelas, kita ada gathering juga buat refresh. Nah, kita ada IG live juga sama Pak Ian, tujuan buat kita buat refresh gitu sih. Betul, Nah, betul, betul. Pak Ian, Kita juga sama kalau ya kalau oke, dari RHB juga kita juga besok aja nih Sabtu udah jarang-jarang gua ngajar Sabtu. Besok itu Sabtu kita ada kelas buat yang masih basic pemula karena banyak yang sudah orang tuanya memang pingin anaknya belajar gitu ya. Benar-benar dari awal dari muda. Ini sebelum gua lupa tuh ada yang gue punya teman dekat udah pindah ke Bali sekarang. Anaknya masih kecil si Koko sama dedenya ini umur 6 sama 8 tahun deh. Itu udah trading saham sekarang, Will. 6. Trading saham mereka daripada main game PS, GTA 5, GTA Ya, 6, entah berapa, udah mendingan disuruh main game, suruh main saham aja sekalian suruh trading lah. Dia waktu itu dianggap main-main aja nggak apa-apa duit kecil. Nanti kalau udah bisa, udah ngerti, baru trading beneran serius. Tapi paling nggak dari kecil sudah tahu soal saham. Makanya kelas-kelas kayak gini buat kita juga banyak. RHB tiap hari Rabu, tadi kita sempat ngobrol ya siang ya. Hari ya, Rabu itu kita ada terus kelas nasional yang skala nasional. Yang besok ini jarang-jarang gua Sabtu. Besok juga bahasnya vaksin dan asing besok. Asing dan vaksin besok yang gua bahas besok siang tuh. Buat nasabah RHB gitu apa namanya kita lah support kita juga kita tahu sama persis seperti yang investor muda juga bahwa kita juga sama-sama tahu namanya nasabah itu butuh untuk ada edukasi di tengah-tengah kayak gini ya. Tapi memang yang paling penting itu adalah memiliki mindset yang tepat. Itulah kenapa saya menegaskan buat yang masih baru pun itu harus ngikutin kelas foundation. Foundation itu bukan berarti cuma ecek-ecek, cuma basic, cuma kaleng-kaleng aja, tapi memang betul-betul mindsetnya itu dari awal kita bedah, kita perbaikin lagi. Kalau udah market, kalau sudah tahu kayak kemarin rebound gitu, dapat cuannya tuh bisa kayak BRPT kemarin bisa 100%, 200% gitu ya itu masih akan ada saham-saham yang sama lagi yang seperti itu. Jadi jangan setuju. pernah khawatir, kesempatan itu sebenarnya selalu ada. Kayak gini ada peluang. Turun lagi itu berarti bisa cuan lebih gede lagi. Gitu aja sih. Ya, Mau ya, boom, mau bom sama aja buat gua. Cuan. ya. Tergantung kita gimana cara kita ngendarain mobilnya ya. Ada Yes, yang bilang betul. tergantung gimana cara kita ngendarain mobilnya, walaupun marketnya bom, terkadang lo bisa juga ketinggalan kereta juga gitu. Bisa juga Exactly. Malah cuan gua yang yang boleh dibilang magic itu malah tahun 2008 waktu marketnya crash gitu. Itu aduh itu udah 6 minggu ya. 6 minggu gua 300% gua. 6 minggu. 6 minggu 300%. 6 minggu gua Luar, 300%. luar. Ya. Oke, Pak Ian. Eh, Siap. ini udah sekitaran jam 8 nih. Gitu, Ya. kita udah lewat-lewat 5 menit. Nah, biasanya kebiasaan kita di ujung acara kita, ya kita saja sih teman-teman nonton sampai ujung. Karena biasanya di ujung tuh ada yang paling penting. Itu, nah gue pengen tanya nih, saham apa sih Pak yang bisa jadi berlian untuk Pak Ian? Sama apa yang bisa di berlian. Oke.
Well, basically semua saham-saham yang lagi kondisinya, gue tidak berusaha untuk menjadi klise atau gue tidak berusaha untuk menjadi sok bijak atau dalam ini ya. Maksudnya gue sama-sama tahu sekarang itu kondisinya memang sekarang kita betul-betul lihat data gitu kan, driven by news dan lain-lain. Tapi yang jelas semua stok yang masih outperform dengan catatan kuartal 2-nya juga masih akan ada pertumbuhan laba, itu semuanya bisa punya peluang yang bagus gitu. Nah ini ada, kalau ditanya stock pick-nya apa gitu ya gue bawa dari tim risetnya, paling gampang ya dari RHB aja, karena kan gue juga mewakili RHB gitu ya. Buat kita sih Wika sih, Will, yang jelas solid ya, yang jelas solid itu Wika. Wika itu secara laba, tapi memang berita belakangan memang lebih mengarah ke PTPP, tapi kalau kita lihat dari fundamentalnya sebetulnya Wika tuh dulu-dulu kan paling konsisten ya pertumbuhan labanya dia, dan habis itu dia punya proyek, kemarin ada berita dia dapat proyek 143 km MRT di luar negeri gitu kan, sebetulnya itu juga tambahan bonus juga, jadi nanti kalau turun ya baru gua akan ngajak untuk akumulasi lagi, upside-nya sih masih besar, bisa 50% lebih itu, kembali ke book value-nya aja Will, ke 1.800 aja bisa ke segitu kan, dulu gua pernah ngajakin Pegas juga, tapi sekarang di level ini gua tunggu koreksi dulu lah. Beberapa saham ada sih yang ininya, yang multi baggernya kayak yang tadi kita sebut yang BRPT atau apa. Cuma sayangnya per hari ini itu belum bisa gua omongkan karena belum di cover gitu. Jadi nanti deh kalau lo ikut kelas kita yang ini Rabu depan mudah-mudahan bisa gua cover, karena kalau enggak mendahului nanti gitu. Jadi memang ada satu saham gitu ya. Ada satu saham ini yang ya at least harusnya sih 100% lah ya. Amin gitu lah. Harusnya 100%. harusnya minimal 100%. Lo masih kan nggak MDKA, bro? Lo masih kan nggak waktu gua ngomong sama lo MDKA? Iya. Zaman dulu waktu itu. Itu harga masih 2.200, Will. Bahkan sebelum di cover. Sebelum di cover gitu. Liquid, masih belum terlalu liquid, masih belum Belum terlalu exactly, dan gua masuk harga 2.200 zaman itu sebelum liquid. Kemudian sudah mulai banyak yang cover gitu-gitu ya. Sampai ke 6 ribuan, kemudian stock split ke 1.000 bagi 5 kan kalau nggak salah ya, kemudian ke 1.000-an sekarang ini, terus sekarang mau terbang lagi, dan MDK juga sebetulnya termasuk yang ada cerita sih, MDK buat gue juga lumayan bagus lah, untuk masih solid lah, another 20-30% harusnya sih masih bisa dapat untuk MDKA, harga emas juga naik gitu kan, masih oke lah. Ini yang hari ini gue dari tim riset mungkin ada ini ya, disclaimer selalu on ya teman-teman ya, Wika itu yang jelas-jelas ya, pasti disclaimer selalu on. Iya, betul. Kemudian kalau yang jelas, yang kalau menurut chartnya juga dengan tambahan kondisi emas, harganya masih naik gitu, gua rasa sih MDKA cukup menarik lah untuk diperhatikan juga gitu. Another 20-30% mungkin upside-nya ke sana sih harusnya, mudah-mudadan ada. Yang satu ini Will, gua bukannya nggak mau ngasih tahu lo, tapi memang ini harus di cover dulu baru gua bisa ngomong. Kalau enggak, aduh. Inisialnya dulu. Ini luar biasa nih. Iya. Inisialnya dulu, istrinya dulu. Nah, teman-teman mesti tungguin sampai ujung nih. Biasanya ya udah. Ya udah. Iya. Sektornya aja ya. Huruf depannya aja ya, huruf depannya ya. Waduh, udah. Kenapa? Huruf depan tikernya, sektornya deh. Oke, sektornya deh. Sektor finance. Sektornya finance. Udah cukup. Nanti lo cari deh di situ deh. jangan diklitik dulu. Jangan diklitik dulu. Nanti buat teman-teman investor muda RHB nanti, biar biar sama-sama. Nanti begitu di cover, gue kasih tahu lo deh itu deh. Pasti. Teman-teman tunggu aja sampai nanti Pak Ian bersabda lagi waktu di acara yang private ya sama kita ya. Siap. Oke teman-teman, thank you buat partisipasinya sampai saat ini. Teman-teman masih nonton kita sampai habis, pastinya sampai di endingnya, di akhirnya kita ada insight-insight buat kalian. Biasa kita suka kilik-kilik tuh pembicara, saya tanya-tanya apa nih, ada bisikan-bisikan gitu. Jadi make sure teman-teman sampai di ujung juga gitu ya. Oke teman-teman, thank you. Semoga teman-teman semua dapat insight-nya. Thank you Pak Berlian, sehat-sehat terus, stay healthy, stay alive, dan stay cuan pastinya. Oke Pak? Amin, sama-sama bro. Amin. Stay healthy, stay cuan. Thank you.
Thank Teman-teman, you guys. mungkin boleh komen-komen di bawah, kasih stiker-stiker buat Pak Ian, stiker-stiker love biar dia mau join sama kita buat IG live lagi, teman-teman. Ya, komennya tawa, jempol doang. Siap, Oke, ya. thank you.